orang tidak mau hijrah, dia kategori adalah orang zalim, fatuhajiru. Hijrahlah kalian ke sana. Selamatkan iman kalian. Ya. Jangan sampai kita tidak mau hijrah. Risikonya tidak hanya merugi di dunia, tapi malah sampai di akhirat. Masuk neraka jahanam loh itu. Maka hijrah itu penting. Hijrah itu harus. Dari mana hijrah tadi, Bu? Kalau memang iman kita terancam, kita boleh hijrah dari kampung kita ke kampung lain. Kan bumi Allah ini luas nih. Ya, tapi hijrah yang utama adalah pindah dari yang dilarang Allah. Tadi contohnya tadi Guji. Yang kedua, Bu? Guji yang saya? Yang lain lah? Berduto. Berduto tu awak biasa berduto. Tak bara-bara duto sehari. Hijrah awak sudah ikut nak berduto leh. Berubah. Menipu. Menipu tu dosa, Bu? Dilarang, Bu? Sudah ikut je menipu je leh. Siapa bertipu, Bu? Laki. Banyak ditipu. Ya. Tanpa disadari. Ada orang menipu tanpa disadari banyak. Okey. Ya. Apa lagi, Bu? Baduto tadi lah ya. Ada mungkin ibu ya. Di Pekumbuh ibu ada yang melakukan. Beraninya, Bu. Bawa bacakanlah satu ayat dulu. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Sianan namu hijrah karena Allah, nya akan dapati bumi Allah ke luas, rezekinya banyak. Tahu tak ibu? Kadang-kadang orang takut hijrah kok, maraso kok hijrah ambo lekaman siapa gitu. Kecil Allah, sianan hijrah kepada Allah di jalan Allah, dia akan dapati bumi Allah ini luas, rezekinya banyak. Di masa ada, Bu. Dulunya buka kodai. Tompek kafe kalau sila kini, lopo kalau besawanya, pajak ya. Tompek orang bercewek-cewek. Musik setan. Musik jahiliyah. Ya. Hijrahnya, Bu. Dirubahnya kedai itu menjadi tompek minum elok. Dulu musik jahiliyah, tukar jo kaset-kaset pengajian, ceramah, tambah jo murattal. Tak boleh orang berpacaran. Tompek musik tu dijadiannya musalah. Sudah itu disedianya buku-buku Islam. Dikecen orang kanai Pak Komar. Pegawainya pun ada yang mundur. Sebulan 2 bulan jual belinya agak menurun. Tapi kemudian Allah buktikan. Yajid fil ardi muragaman wasa. Baraso rezeki Allah dulu. Kemudian dicukupkan, bahkan di lobihan malah di Allah dibandingkan nandu. Dulu kayonya, kini lebih kayonya. Ya, dulu kurang, kini banyak. Dulu ya mendapatkannya je caronan haram, kini mendapatkannya dengan cara yang insya-Allah lebih ada lebih kuat. Keberaniannya hijrah tu luar biasa. Ada orang lain cakap ibu. Dah dia berkumpul. Nyo menggali rokok. Dia buat tujuan, Bu. Imam ada ustaz. Jual balinya rokok tu sehari juta-jutaan, Bu. Lupa apa barang ko juta-jutaan. Karena mandonga ustaz mengecek menjual rokok tu haram atau makruh, termasuk merokoknya, makanya putuskan berhenti menggali rokok. Sampai cerita jambo, ni kecek, kok seandainya nak menggali, wak lewu ya, cana kama bau auto rental. Kok ditukarnya auto ketik, jojo to kadang, bisa orang rental. Tapi oleh Allah, nya tetap aja menggalih. Cuma yang digalinya dah rokok leh dan lain-lain. Oleh Allah tetap dicukupkan rezekinya, bahkan ditambah. Ya. Dua. Adalah banyak, Bu. Kok banyak, Bu? Tapi lah membangun sebuah komunitas yang ini. Mereka-mereka yang takut dengan riba. Ada yang gajinya 10 juta,
Ada yang 30 juta sebulan, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, ada yang 3,5 juta terakhir tu. Makanya bu, takutnya je riba. Kalau dosa riba tu sama je berzina je bukan buang. Itu paling ringan tu. Maka kalau dia takut je riba, hijrahnya bu. Ada orang takut gaji banyak, situ tak ada kerja berkolej. Atau ada kerja gaji sengene, apa lagi kira. Tapi karena mereka bertekad hijrah karena Allah, ada orang gali lontong, produksi begitu mah. Ada orang mau gali biasa, ada orang memang agak tertatih setiap baru diuji oleh Allah, ya. Tapi tekadnya untuk pindah tu, hijrah tu luar biasa. Itu ada beberapa orang di Pekumbut, ya, untuk kota. Apa maknanya ibu sebenarnya? Ya, awak kalau ingin berubah kepada nama baik, ya, kau tak usah comel, tak usah takut, tak usah ragu, berjalan karena Allah. InsyaAllah ibu akan ada saja jalan-jalan diberikan Allah. Ya, janji Allah seperti itu. Kadang-kadang jangankan keluar dari gaji 15 juta riba, ya, malotan piti di topik riba saya disuruh alih nak muat. Ya, bautang je topik riba saya tak muahnya beralih. Ya, kurang bergaji situ 15 juta sebulan, nak muahnya hijrah. Awak mata piti aja sebenarnya, tak mau berubah, tak mau hijrah. Ini artinya memang tergantung apa tadi, kekuatan niat kekuatan iman yang dimiliki oleh kita. Dan mereka-mereka yang hijrah itu memang mereka yang biasa duduk di majlis ilmu, merubahnya. Banyak dahsyat perubahannya. Ya. Cara ibadahnya, cara berpakaiannya, cara dia bergaul, cara dia mencari uang, cara dia semuanya berubah. Ketika orang duduk di majlis ilmu, lalu ada semangat mengamalkan ilmu, lalu dia hijrah, maka akan ada perubahan-perubahan dahsyat dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau seandainya sekedar didanga-danga saya ikut-ikut saya, nah itu tidak ada perubahan. Nak mengaji tadi juga, nak perangai tidak berubah. Sehingga kecik kawan, ancak nak berwirid lah sini. Dia tidak ada berwirid, tidak berjilbab bagai, dia muncung, dia tidak separah muncung pajak tu lah sini. Ini berwirid ke majlis ilmu akan beluru tadi saja. Ya, tapi muncungnya, apa muncungnya bu? Apa ciri saja. Sampai dibanding ada orang pada itu jauh bayang dia bu. Ya, karena tidak merubah. Ya, batu keciknya bu. Sebenarnya tidak batu keciknya. Sebab ini ulun nama pai lain. Sudah itu membanding dia orang adalah pai. Cuma ibu dari satu sisi tak batu keciknya tu. Ancak dia tak berjilbab pun dia, tapi munculnya lelo-lelo aja. Wajah tu jilbab gadang muncul berciri je kan. Artinya apa? Orang membanding. Karena memang orang berharap ada perubahan. Non duduk di majlis ilmu gua berubah hendaknya dibandingkan non tak duduk di majlis ilmu. Anak berubah. Jo suami-suami pun tambah sayang naknya ke ibu. Sejak hadir pengajian kau lebih santun, ya, lebih lunak mengecek, lebih ikhlas melayani suami. Kau nak sejak hadir majlis ilmu kau tambah korek keceknya ke laki yang gitu. Bagi kau wangi saya, ke laki yang tilah kau mendengar pengajian. Sejak mendengar pengajian kau buruk muncul kau keadaan dia. Jadi hijrah kita ibu. Ini buah daripada duduk di majlis ilmu. Ya, lebih baik, ya. Lebih rukun kita, lebih penyayang. Kenapa? Karena ada suatu tambahan energi, tambahan ilmu, tambahan pemahaman harapan kita. Ya, jangan sampai tidak berubah gitu. Kalau pengajian dah setahun, tak ada nak berubah. Golak sama ni tujuannya. Bah golaknya, ya. Pencongnya galak baru gitu. Ulunnya maning lagi gitu. Ya. Nyo kan itu orang rancak galak bu, tambah maningnya. Ya, orang buruk galak maning. Ya, ibu semua ya. Kata Allah lagi, ya, bumi Allah ini luas, rezekinya banyak. Jadi jangan cemas kalau kita hijrah, ya, lalu ada kekhawatiran-kekhawatiran abaikan. Dulu ada ibu-ibu, ambo anakmu dulu Ustaz tanya, pak jalan-jalan, pak kawan. Itu tabah agaknya di tempat sekolah kuliahnya macamnya kan. Terus inilah pulang kuliah masuk kamar, pulang kuliah masuk kamar, pulang kuliah masuk kamar. Tak ada nak main-main. Awak suruh yang jalan ke tepi lawi bagai nak amahnya dah macam.
Comel hamba ustaz saja. Bahal ke kerajonya besok kalau anak mau itu. Sialah ke lakinya besok saja. Padahal anaknya nama hijrahkan, anaknya aktif di majlis ilmu di sekolahnya dan di kampusnya. Sehingga ada perubahan, dia ingin hijrah kepada yang lebih baik. Dia ingin jaga diri. Hamba kecil ke ibu tu, Bu, kalau anak Bu sembah itu, insya-Allah nanti dapat jodoh yang baik. Ya, awak kalau jago diri awak, jago anak awak, jago bersih-bersih terutama, Allah akan hadiahkan laki-laki yang baik juga. Pacar datang ni dah salah fikir. Kau comel mana memikirkan anaknya tak pandai berpacaran. Comel mana anaknya kalau rajin beribadah bagai. Bahkan ada orang pernah datang ke kami dulu. Anak diajarkan anak kami ustaz jam 2 itulah jagonya, jelas sembahyangnya, sembahyang alanya Tuhan saja. Nah, inilah kadang mereka-mereka yang ya bahkan nyolah orang tua tu tapi tidak pahamnya apa dengan ya, dilakukan oleh anaknya sendiri. Jadi ibu semua ya, kita hijrah tak usah khawatir. Karena siapa yang hijrah karena Allah, Allah menjamin kehidupannya. Walaupun mungkin untuk beberapa saat kadang-kadang agak tertatih. Ada ibu-ibu, ada apa-apa nelpon, Ustaz, aku kadang kini untuk numpang ke istri aku Ustaz. Ya, istri aku yang mencari zalim buat Ustaz. Siapa? Kalau ibu rumah tangga kau kerjasama. Dulu Nabi Ayub sakit bu, istrinya mencari nak makanan untuk suaminya. Ya, bertahun bu, sampai dalam riwayat menjual rambutnya sendiri untuk kembali makanan untuk suaminya. Boleh-boleh saja istri bekerja. Jangan mentang-mentang dalam Islam suami wajib bekerja memenuhi nafkah. Itulah kondisi suami tak taluk bekerja atau tak bisa bekerja atau tak ada negeri kerajaan. Awak lain, maka kita kerjasama saja. Saling tolong menolong. Kadang-kadang kan terpengaruh dari ceramah-ceramah ustaz. Piti awak, awak. Piti laki, awak aja gitu. Itu awak sadolahnya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang itulah menyebabkan kasus-kasus terjadi ya. Ibu semua ya. Kita lanjutkan ayat tadi ya, surat An-Nisa ayat 100 tadi. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah karena Allah kepada Allah dan Rasulnya, lalu di tengah jalan dia mati bu, maka Allah sesungguhnya telah tetapkan pahala untuk orang itu. Dulu ada kisah diceritakan oleh Nabi bu, bunuh orang 99 orang. Poinnya ke seorang ahli ibadah. Ambo lah membunuh orang 99 orang, lain diampuni dosa ambo. Kecil ahli ibadah kau. Kalau sebanyak tu bana orang yang dibunuh, tu tak diampuni dosa tu lagi. Kau dibunuh hanya mana jadi 100 ribu, dibunuh hanya apa tu celai. Poilanya ke seorang ulama, Syekh, ambo yang bunuh orang 100 orang lah diampuni dosa ambo. Kecek Syekh tu lain. Kini di mana kampung tu situ hanya pindah ke kampung tiba situ taubat. Pindahnya itu hijrah namanya bu. Rupa tengah jalan mati bu. Kecik malaikat azab, kau tugas dan kau. Karena nyolong bertobat leh, kapoi baru. Kecik malaikat rahmat, kau tugas dan kau. Nyolong kapoi bertobat, tapi belum sampai. Akhirnya beda pendapatnya. Mereka Allah, kata Allah, coba ukur perjalanannya. Dakek ke kampungnya nanya 7, urus oleh malaikat rahmat. Kau dakek ke kampungnya berasa, urus oleh malaikat azab. Akhirnya apa yang terjadi bu? Diurus oleh malaikat rahmat. Alah jadinya bertobat, kapoi baru, tapi mati di jalan. Jadi kini awak semangat hijrah doh, keluar dari rumah, semangat hijrah, boh ingin berubah jadi orang elok, keluar dari rumah, mohon maaf, tiba di jalan diantar di auto, diantar di Honda, mati. Wajib Allah letakkan pahala pada orang. Maka kalau rumah tu bu, ya niatkanlah hijrah karena Allah. Anan hijrah karena Allah tadi berubah kepada yang baik menurut Allah. Ada niat itu tarik keluar dari rumah ingin berubah kepada yang baik, kepada yang diridhoi oleh Allah, kepada yang direstui oleh Allah, kepada yang disenangi oleh Allah, berubah awak. Hijrah nama itu bu. Maka kalau keluar dari rumah kok mati bu, mati syah. Tapi
Tapi kalau keluar dari rumah hanya untuk aktiviti aja. Baik pergi ke lawah, ke sawah, ke ladang, ke parak, ke pasar, ke kantor, ke mana bu? Ke mana? Ke lawi, kalau tu pergi lawi, ke mana bu? Ke rimbo bagai. Nah, tahu lah ibu. Keluar rumah hanya aktiviti, ada satu sago lah jalan tu. Belakang apa? Aktiviti. Ya. Piti ke piti saya ibu. Keluar dari rumah tiap pagi cari piti. Keluar dari rumah cari piti. Awak pun ngecek ke laki, dorang cari piti banyak-banyak dah. Keceng ke anak, keceng ke apa kau cari piti banyak-banyak. Sehingga dalam kepalanya piti gitu lah. Mati di jalan bu. Itu mati terjongkek nama tu. Coba mati terjongkek. Ya, terjongkang lah bu. Ya, mati tidak dalam keadaan baik. Mati sia-sia. Tidak mati karena Allah. Nah, jadi ibu semua niatkan semua yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Kok saya ada nyampang-nyampang terjadi di jalan sesuatu non membahayakan sampai mati awak? Mudah-mudahan awak disebut mati syahid. Walaupun tidak syahid perang, tapi syahid dunia. Nah, untuk itu pertama berhijrahlah. Poin-poin kita hari ini. Yang kedua, jangan takut dengan semangat hijrah, karena di balik hijrah ada jaminan Allah. Kemudian setiap kita keluar dari rumah, teruslah semangat hijrah agar kemudian kepada yang lebih baik, agar kemudian kok mati awak jangan mati sia-sia. Nah, itulah mungkin hantarannya ibu-ibu semua. Kini semangat hijrah awak di tahun baru kau. Tiap tahun kau lebih panjang je umur, tiap tahun ada semangat hijrah awak. Ya, awak suah-suah. Ambo hijrah kini kau dari ko kai ko. Terus, ya, supaya kemudian ada perkembangannya. Ya, ambo hijrah dari orang menutup aurat lengkap, kini ambo menutup aurat lengkap lain. Itulah hijrahnya namanya. Ya, ambo ingin hijrah dari riba. Mulai kalau keluar dari riba, ambo ingin hijrah dari kehidupan biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa. Ingin berjuang bersama Islam, menegakkan Islam. Gabunglah dengan pejuang-pejuang Islam. Yang mereka hari ini ada organisasi, ada partai, ada perkumpulan, ada macam-macam. Ya, mereka berjuang, kita gabung di sana. Ya, jangan lagi kita bersantai-santai tersandar. Ya, karena kita bukan diciptakan. Ya, kita bukan diciptakan sebagai makhluk yang justru bersantai-santai atau berlalai-lalai. Kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk terus bergerak, ya, untuk terus bergerak agar kemudian kepada yang baik, kepada yang benar, agar kemudian ya akumulasi dari kebaikan kebenaran itu menyebabkan kita punya satu kekuatan ya yang berdaulat untuk menentukan arah kehidupan kita ini di masa yang akan datang. Nabi dulu kan itu di Mekah itu tidak jelas itu, tak kamalah kan dibawa karena kedaulatan kita tidak pegang. Tapi ketika sampai di Madinah 10 tahun, maka kedaulatan diberikan kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman, maka kemana gerak daripada nangka dibuat itu tunduk kepada aturan ya Islam, aturan Islam itu. Nah, itu saja ibu ingin saya sampaikan. Kalau ada kita mau tanya jawab silakan. Kalau tidak mungkin kita akhiri ya. Kini terus kita lupa. Kini ibu tahun-tahun bulan-bulan hijriah kau, orang lah boleh lupa. Hijrah kita balik. Ya. Kini orang lah kalender Masehi je kini lupa. Bahkan nama bulan kan tak obeh. Ibu nama bulan dia obeh. Muharram aleh. Safar aleh. Rabiul awal, Rabiul akhir. Rabiul awal, Rabiul akhir. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tolong bagi ke cucu-cucu. Kok dah obeh ada anak cucu lah. Sampai Muharram dah obeh. Hari kini Januari. Ya. Februari, Maret dah obeh dah kalender Hijriah dah tentu. Hijrah kita hari ini, ya. Kemudian ibu-ibu ya. Ada beredar di grup-grup. Ada orang yang puasa menyambut tahun baru, bolehkah? Tak boleh. Kecuali mungkin tahun barunya kalau seandainya nanti
tahun barunya jatuh hari Kamis misalnya. Puasa Kamis tak boleh. Tapi puasa meniatkan khusus untuk menyambut tahun baru tidak boleh. Masa tak boleh pula? Ya gitu kan? Menyambut tahun baru pada awak main-main, pada awak mau tak boleh. Beribadah tak boleh pakai rasul-rasul. Ibadah tu harus pakai dalil. Ibu-ibu kalau ingin berpuasa di bulan Muharram kok, puasanya nanti tanggal 9, tanggal 10. Dulu ketika Nabi sampai di Madinah, nyecali orang Yahudi puasa. Bakal puasa kalian kerja Nabi. Yaitu kan hari diselamatkan dulu Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sebagai wujud syukur kami puasa. Kalau kerja Nabi, kalau begitu, kami lebih layak puasa. Karena itu Nabi kami. Hai para sahabat, kau hidup kita tahun muka, kita akan puasa. Tapi 2 hari, jangan sehari. Kalau orang Yahudi sehari, awak 2 hari. Supaya berbeza. Yaitu 9 Muharram dan 10 Muharram. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Itu boleh puasa. Ya. Kalau tahun baru tanggal 1 baru enggak boleh, kecuali niat puasa Senin atau niat puasa Kamis, ya. Atau niat puasa nazar atau puasa mutlak. Kalau kita ingin lakukan silakan. Tapi mengait-kaitkannya dengan tahun baru, itu enggak ada dalil, ya, enggak benar, ya. Oke ya. Nah, silakan kalau ada. Ada katanya? Ibu? Tidak ada. Ya. Itu budaya. Kalau saya budaya itu ya, modal orang ke tahun baru buat pawai obor, pawai apa? Pawai telong, pawai apa? Pawai drum band. Pawai taruh macam-macam, itu budaya. Kenapa dikatakan budaya? Karena itu kebiasaan di suatu tempat. Bagi kami, bagi saya, kalau budaya itu sepanjang tidak melanggar syariat silakan. Tapi melanggar syariat nggak boleh. Atau karena mengikut budaya terabaikan syariat nggak boleh. Ya. Yo, dia gara-gara malam tahun baru membawa pusuang, yaitu atau agenda seremoni lain. Gara-gara itu sampai tidak sholat, sampai batanggang, sampai tidak jago sholat subuh. Nah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi itu karena budaya sifatnya, sepanjang tidak melanggar syariat silakan. Ya. Tapi abilo piti sampai butang-utang itu aja lah. Itu melanggar syariat namanya. Karena awak tidak boleh ya, namanya itu berhutang-hutang pada urusan yang tidak penting, yang tidak darurat, yang tidak kebutuhan mendesak gitu, ya. Baik, ada lain? Ya, baik. Itu saja mungkin ibu-ibu semua. Ada lagi, Bu? Cukup ya? Alhamdulillah, mari kita semangat untuk hijrah. Semangat untuk perubahan. Nah, orang mendengar kalimat perubahan ini agak malai-malai, Bu. Banyak orang ya. Padahal perubahan itu adalah alamiah. Perubahan itu adalah keniscayaan, ya. Kita harus ya melakukan perubahan. Baik, itu saja ibu-ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.